Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ardiansyah dari kelas 3B, Ilmu Perpustakaan dan Informasi eh, dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan caranya menginput buku ke dalam Slims. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azlita Putri Saputra dari kelas 3B, jurusan Perpustakaan UIN Syarifudin Jakarta. Saya dari kelompok 3 deskripsi bibliografi pada mata kuliah deskripsi bibliografi. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi lembar kerja ACM dan membuat katalog kartu untuk koleksi non-Latin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Putri dari kelompok 3 kelas 3 BIP akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah deskripsi bibliografi serta katalognya secara lengkap dari dua jenis monograf yaitu Latin dan non-Latin serta satu terbitan berseri. Tugas ini dibuat dalam rangka untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah deskripsi bibliografi buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Putra dari kelas 3B, Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Saya dari kelompok 3 mata kuliah deskripsi bibliografi akan menjelaskan bagaimana cara input buku monograf non-Latin ke dalam Slims. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani Inayah Fazriyah dari kelompok 3B, mata kuliah deskripsi bibliografi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai deskripsi bibliografi AACR 2 dan kartu katalog jenis monograf Latin. Saya akan menjelaskan deskripsi bibliografi buku dengan jenis monograf Latin. Pada bagian ini terdapat lembar kerja deskripsi bibliografi AACR 2 yang akan menjelaskan tentang buku Latin yang saya pakai. Yang pertama, ada judul. Buku yang saya pakai berjudul Hukum Internasional Suatu Pengantar. Selanjutnya, ada pernyataan jenis bahan umum. Di sini tidak perlu diisi. Selanjutnya ada judul tambahan. Pada buku ini tidak terdapat judul tambahan. Selanjutnya itu ada pernyataan tanggung jawab yang merupakan penulis, yaitu Dr. Sefriani SH MHum. Yang kedua, ada edisi. Pada buku ini merupakan edisi kedua. Selanjutnya ada pernyataan tanggung jawab yang merupakan penulis, yaitu Sefriani. Pada bagian ini tidak perlu ditulis gelar yang dimiliki oleh penulis tersebut. Yang ketiga, ada data khusus. Pada buku ini tidak terdapat data khusus dan tidak perlu diisi. Pada bagian keempat, yaitu tempat terbit. Tempat terbit pada buku ini terdapat di halaman verso yang ada pada bagian sebelah kiri halaman buku. Tempat terbitnya yaitu di Jakarta. Penerbit, distributor yaitu Raja Grafindo Persada. Tahun terbitnya yaitu pada tahun 2017. Dan deskripsi fisik pada buku ini yaitu 14 Romawi, 354 halaman yang disingkat menjadi HLM titik 2 23 cm. Yang terdapat pada bagian verso buku. Selanjutnya ada seri. Di buku ini tidak terdapat seri. Dan yang ketujuh, ada catatan. Buku ini membahas materi sifat dan
hakikat hukum internasional, sumber-sumber hukum internasional, subjek-subjek hukum internasional, hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, pengakuan dalam hukum internasional, yurisdiksi dalam hukum internasional, tanggung jawab dalam hukum internasional, juga masalah suksesi negara dan penyelesaian sengketa dalam hukum internasional. Yang ke-8 ada nomor standar, yaitu ISBN pada buku ini 978/979/769/920/8. Yang selanjutnya ada abstrak. Buku ini merupakan bahan ajar untuk mata kuliah hukum internasional yang merupakan mata kuliah wajib baik di Fakultas Hukum maupun Prodi Hubungan Internasional. Buku ini merupakan edisi kedua yang berkaitan dengan hukum internasional dengan praktik yang ada di Indonesia dan juga masalah yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan hubungan internasionalnya. Yang selanjutnya ada tajuk entry utama yang merupakan penulis dari buku tersebut, yaitu Dr. Sefriani SH MHum. Selanjutnya ada tajuk entry tambahan. Yang pertama ada judul, yaitu Hukum Internasional Suatu Pengantar, dan subjeknya yaitu ilmu hukum. Acuannya pada buku ini tidak ada, dan tajuk subjek disiplin ilmu yaitu ilmu hukum. Selanjutnya yaitu ada kartu katalog. Yang pertama, katalog utama, yaitu pada bagian ini yang pertama terdapat tajuk entry utama, yaitu penulis Dr. Sefriani SH MHum. Selanjutnya pada baris baru judul yang merupakan hukum internasional suatu pengantar, garis miring Dr. Sefriani SH MHum yang merupakan penulis, atau tajuk entry utama, titik, strip edisi kedua yang disingkat menjadi ED titik kedua. Strip Jakarta yang merupakan tempat terbit dari buku ini, titik 2 Raja Grafindo Persada, 2017 titik yang merupakan tahun terbit dari buku ini. Pada baris baru terdapat deskripsi fisik dari buku ini, yaitu dengan penulisan 14 Romawi, 354 halaman yang disingkat menjadi 354 HLM titik 2 23 cm titik. Selanjutnya, pada baris baru terdapat catatan, yaitu buku ini membahas materi-materi sifat dan hakikat hukum internasional, sumber-sumber hukum internasional, subjek-subjek hukum internasional, hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, pengakuan dalam hukum internasional, yurisdiksi dalam hukum internasional, tanggung jawab dalam hukum internasional, dan juga masalah suksesi dan penyelesaian sengketa dalam hukum internasional. Selanjutnya, pada baris baru terdapat ISBN dari buku ini, yaitu 978/769/720/8, dan juga terdapat harga dari buku ini, yaitu Rp79.000 titik strip. Selanjutnya, ada jejakan judul tajuk entry tambahan, yaitu yang pertama ilmu hukum. Selanjutnya, ada hukum internasional suatu pengantar yang merupakan judul. Selanjutnya, ada kartu katalog tambahan judul. Sebenarnya sama saja pada bagian kartu katalog utama, yang membedakan yaitu judul dari buku ini diletakkan di bagian paling atas yang merupakan tajuk entry utama dari kartu katalog tambahan judul ini. Jadi, judul ini diletakkan di atas sebagai tajuk entry utama, yaitu dengan judul Hukum Internasional Suatu Pengantar. Selanjutnya, ada penulis yaitu Dr. Sefriani SH MHum, dan pada baris baru terdapat judul yaitu Hukum Internasional Suatu Pengantar yang merupakan judul garis miring Dr. Sefriani SH MHum yang merupakan penulis, titik,
strip-strip edisi kedua yang disingkat menjadi ED.kedua, strip-strip Jakarta yang merupakan tempat terbit dari buku ini. Titik 2 Raja Grafindo Persada, 2017 yang merupakan penerbit dan 2017 merupakan tahun terbit dari buku ini. Selanjutnya, ada deskripsi fisik dari buku ini yang ditulis 14 Romawi, 354 halaman yang disingkat menjadi 354 HLM, titik 2, 23 cm. Selanjutnya pada baris baru terdapat catatan yaitu buku ini membahas materi-materi, sifat dan hakikat hukum internasional, sumber-sumber hukum internasional, subjek-subjek hukum internasional, hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, pengakuan dalam hukum internasional, yurisdiksi dalam hukum internasional, tanggung jawab dalam hukum internasional, dan juga masalah suksesi dan penyelesaian sengketa dalam hukum internasional. Selanjutnya pada baris baru terdapat ISBN dalam buku ini yaitu 978, strip 979, strip 769, strip 920, strip 8. Dan terdapat harga dari buku ini yaitu Rp79.000 titik strip. Selanjutnya ada jejakan judul tajuk entry tambahan yaitu ilmu hukum. Jadi yang membedakan katalog utama dan katalog tambahan judul yaitu pada katalog utama terdapat tajuk entry utamanya yaitu penulis. Pada katalog tambahan judulnya ditaruh pada bagian atas dan sebagai tajuk entry utama. Cara menginput buku ke dalam Slims. Nah, yang pertama kita klik Add New Bibliography. Dan kode muncul seperti ini. Nah, pertama titelnya itu kita isi judul bukunya. Terus tambahkan author atau pengarangnya. Lalu statement of responsibility itu pernyataan tanggung jawab. Itu diisi nama pengarangnya. Edisinya itu buku ini edisi kedua. Spesifik detail infonya dikosongin. Item kode batch generatornya itu pertama pilih B20 karena buku ini diinput pada tahun 2020. Total itemnya itu total buku yang kita input yaitu ada 1. Collection type-nya itu buku teks. Location-nya my library. GMD-nya pilih teks. Content type-nya juga teks. Lalu media tipenya not set dan carrier tipenya juga not set. Frekuensinya not applicable karena frekuensi ini digunakan apabila kita menginput terbitan berseri. Lalu ISBN kita masukkan ISBN bukunya. Publishernya yaitu penerbitnya. Tahun terbitnya kita isi. Lalu tempat terbitnya. Collection-nya itu diisi. Ini 14 itu karena di dalam bukunya terdapat 14 halaman Romawi, 354 halaman, dan ukuran bukunya itu 23 cm. Series titelnya dikosongin aja. Lalu klasifikasinya itu
341.1. Terus call numbernya 341.1 itu dari klasifikasi. SEF-nya yaitu 3 huruf pertama dari nama pengarang yaitu Sefriani, dan H-nya itu 1 huruf pertama dari judul bukunya yaitu Hukum Internasional. Tambahkan subjeknya Hukum Internasional. Lalu pilih bahasa Indonesia. Abstraknya itu kita isi penjelasan singkat mengenai isi buku ini. Lalu masukkan gambar bukunya. File attachment-nya kosongin dan relate bibliodatanya dikosongin. Hide in opacnya itu kita pilih show karena kita ingin menampilkan buku ini di opak. Dan promote to homepage-nya kita pilih promote. Lalu yang terakhir kita klik save. Nah, baik, saya akan langsung menjelaskan mengenai lembaga kerja deskripsi bibliografi AJR2. Judul ditulis seperti judul yang kita temukan di halaman muka. Sini judulnya adalah Little Boy. Pernyataan tanggung jawab ditulis dengan nama penulis buku tersebut yang bisa kita ketemukan di halaman pernyataan tanggung jawab di sini. Lalu untuk tempat terbit ditulis di mana tempatnya terbit, penerbitnya, lalu tahun terbit. Di sini tertulis 2007 Gyeonggi dan Sunbook. Deskripsi fisik ditulis deskripsi fisik dari buku ini, halamannya berapa, ilustrasi atau tidak, lalu dimensinya berapa. Di sini dimensinya 21 cm. Lalu tulis sini. Catatan ditulis dengan mengambil garis besar dari buku dan catatan untuk audiensi. Misalnya buku ini merupakan terjemahan dari buku berjudul Little Boy pada tahun 1997. Buku ini menjelaskan tentang perpisahan seorang remaja dan kakeknya di usianya ke-15 tahun. Buku karangan Tempo Dulu ini diterjemahkan ke bahasa Korea oleh Jang Hae-yong. Catatan ini merupakan catatan umum dan catatan untuk audiensi, karena ini cocok untuk remaja, bagian dari remaja. Nomor standar beserta harga bukunya bisa ditemukan di halaman nyataan atau di halaman belakang buku. Kita bisa menemukan sampul belakang buku. Abstrak bisa kita temukan di sampul belakang buku. Abstrak ini berisikan garis besar isi dari buku tersebut menurut beserta dengan sinopsis. Lalu ditulis tajuk entry utama di sini penulisnya, tajuk entry tambahan sini adalah subjek, lalu juga penerjemah atau
penulis kedua. Lalu terdapat tanggal dan nama. Lalu kita akan membuat katalog utama dari buku tersebut. Di sini pertama ditulis nama penulisnya, lalu judul, lalu diberi slash atau garis miring, kemudian di intervalnya ditulis penulis, titik strip, tempat terbit, titik 2 penerbit, koma tahun. Tulis deskripsi fisiknya, strip. Tulis di sini catatannya atau catatannya, bisa catatan umum ataupun catatan untuk audiensi. Lalu di sini ditulis nama standar. Di sini tulis tajuk subjek, tajuk entry utama dan tajuk entry tambahan. Lalu untuk menuliskan katalog tambahan judul, yang pertama di sini tulis judulnya, penulisnya, judul lagi, lalu tulis penulis, penerjemah atau penulis kedua atau penyataan tanggung jawab, lalu edisi, strip edisi, titik 2 karya, strip, tempat terbit, penerbit, titik 2 penerbit, koma tahun terbit. Lalu terus dimensi fisik atau deskripsi fisik bukunya. Lalu tulis lagi catatannya di sini, nama standar, dan yang terakhir judul buku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menginput buku monograf non-Latin ke dalam SLIMS. Yang pertama, add new bibliography. Selanjutnya, kita tulis judul bukunya. Selanjutnya, kita tulis nama pengarang. Insert. Statement of responsibility-nya kita tulis di sini nama pengarangnya sebagai penanggung jawab. Di sini edisi, kita tulis edisi Korea. Spesifik detail infonya tidak perlu kita isi. Item kode batch generatornya kita isi B20 karena kita menambahkannya pada tahun 2020. Total item 1. Location di my library. Collection type-nya kita ganti textbook. Lalu di sini kita tambahkan GMD-nya di sini teks. Content type-nya juga di sini teks. Media type-nya not set. Variable type-nya not set. Frekuensinya not applicable. Karena di sini frekuensi digunakan pada terbitan berseri. Lalu di sini kita tulis ISBN-nya. Setelah itu kita tambahkan
nama penerbitnya, lalu kita tambahkan tahun terbitnya, kita tambahkan juga tempat terbitnya, collection di sini kita tambahkan, di buku ini terdapat 240 halaman dengan ilustrasi dan panjang bukunya yaitu 21 cm. Series titelnya kita kosongkan, klasifikasinya kita tambahkan, di sini kita tambahkan call numbernya dengan tambahan nama depan pengarang dan huruf depan judul buku tersebut. Kita tambahkan subjeknya, insert, lalu kita pilih bahasanya, dikarenakan tidak ada bahasa Korea jadi kita bisa memilih sini bahasa Inggris karena terdapat juga beberapa teks bahasa Inggris dalam buku tersebut. Abstraknya kita tambahkan, lalu kita tambahkan sampul bukunya, setelah itu kita hide in opacnya kita show agar bisa terlihat di opak, lalu promote to homepage-nya kita klik promote. Jika sudah selesai semua, kita bisa mengeceknya kembali, lalu setelah itu kita bisa mengklik save. Nah, ini adalah buku monograf non-Latin yang sudah kita input ke dalam Slims. Sekarang saya akan menjelaskan deskripsi bibliografi jenis terbitan berseri, dan terbitan berseri yang saya pakai adalah majalah. Sini sudah terlihat lembar kerja deskripsi bibliografi. Yang pertama adalah nomor induk, di sini dikosongkan, lalu nomor panggil dikosongkan juga, dan nomor kelasnya juga dikosongkan. Nah, yang pertama ada judul majalah ini adalah Kartini, lalu pernyataan jenis bahan umum atau GMD-nya dikosongkan, lalu judul tambahannya yaitu majalah wanita, bisa dilihat di covernya ini, di atas judul majalah yang besar ini ada majalah wanita. Lalu ada pernyataan tanggung jawab yaitu PT Kartini Cahaya Lestari yang bisa dilihat dari indeks majalah tersebut di dalamnya. Yang kedua adalah edisi dan pernyataan tanggung jawab. Karena majalah ini tidak ada edisinya, maka dikosongkan keduanya. Lalu yang ketiga ada penomoran, yaitu penomoran dari majalah ini adalah 0.2230 dalam kurung 30 Oktober sampai dengan 13 November 2008 tutup kurung. Bisa dilihat dari cover majalah ini, itu ada di bawah sini.
tidak kelihatan tapi ada. Selanjutnya yang keempat ada tempat terbit. Tempat terbit majalah ini adalah Jakarta, lalu penerbitnya adalah seperti penanggung jawab di atas tadi, yaitu PT Kartini Cahaya Lestari, dan tahun terbitnya majalah ini adalah 2008. Di sini keterangan ini bisa dilihat pada lembar indeks majalah di dalamnya. Selanjutnya nomor 5 ada deskripsi fisik. Dari majalah ini adalah titik-titik-titik, jilid, titik, titik 2, ilustrasi, titik, lalu titik koma, 28 cm kali 21 cm. Serinya di sini nomor 6, seri di sini tidak ada karena majalahnya juga tidak mempunyai seri. Lalu nomor 7 ada catatan. Catatan di sini saya masukkan adalah frekuensi terbitnya majalah tersebut, yaitu terbit selama 2 mingguan. Jadi saya masukkan terbit 2 mingguan. Lalu nomor 8 ada nomor standar atau non standar, yaitu ISSN spasi titik 2 spasi 1693 strip 5659 spasi titik 2 harga dari majalah tersebut, yaitu Rp16.600. Ini bisa dilihat juga di indeks majalah tersebut di dalamnya. Lalu selanjutnya ada abstrak. Abstraknya ini saya ambil dari keseluruhan majalah tersebut dan saya rangkum, yaitu majalah Kartini merupakan majalah wanita yang menyajikan media wanita terbaik, informatif, inovatif, menghibur, serta menginspirasi kehidupan wanita Indonesia yang dinamis dan berkarakter. Selanjutnya ada tajuk entry utama. Yang saya pakai adalah penanggung jawabnya, yaitu PT Kartini Cahaya Lestari, dan tajuk entry tambahannya ada yang pertama I, yaitu Kartini, diambil dari judul majalah tersebut, dan yang kedua ada 1, yaitu wanita, merupakan tajuk subjek dari majalah tersebut. Acuannya dikosongkan sini. Selanjutnya dan terakhir ada tajuk subjek, yaitu wanita. Karena majalah ini keseluruhan memuat segala hal tentang wanita. Lalu yang terakhir di sini ada waktu dibuatnya lembar kerja majalah ini, lembar kerja deskripsi bibliografi majalah ini, yaitu 19 Oktober 2020, dan tempatnya yaitu Jakarta, dan sini ada penulis dari deskripsi bibliografi terbitan berseri ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan katalog utama dan tambahan dari terbitan berseri majalah. Yang pertama di sini adalah katalog utama. Di baris pertama ada tajuk entry utamanya, yaitu penanggung jawab majalah tersebut, yaitu PT Kartini Cahaya Lestari. Lalu baris keduanya ada lebih menjorok, ada Kartini pertama di sini sebagai judul. Lalu titik 2 majalah wanita diambil dari judul tambahannya. Lalu garis miring PT Kartini Cahaya Lestari sebagai penanggung jawab. Lalu strip nomor 2230 dalam kurung 30 Oktober sampai atau strip 13 November 2008 tutup kurung titik diambil dari penomoran majalah. Lalu strip Jakarta diambil dari tempat terbit majalah. Titik 2 PT Kartini Cahaya Lestari titik diambil dari penerbit majalah tersebut, yang mana sama dengan penanggung jawab majalahnya juga. Lalu 2008 strip diambil dari tahun terbit majalah tersebut. Baris selanjutnya adalah deskripsi fisik, yaitu titik-titik-titik jilid, titik 2 ilustrasi, titik 2 28 cm kali 21 cm. Lalu baris selanjutnya ada catatan yang saya tulis adalah frekuensi terbitnya majalah tersebut. Jadi saya tulis adalah frekuensi titik 2 spasi terbit 2 mingguan, sama seperti di lembar kerja deskripsi bibliografi sebelumnya. Selanjutnya di sini ada tajuk entry tambahannya, sama seperti di deskripsi bibliografinya. Yang satu adalah Kartini,
diambil dari judul majalah. Dan yang kedua adalah wanita, diambil dari tajuk subjek majalah tersebut. Nah, yang kedua ada katalog tambahan judul. Nah, karena di sini judul, maka yang jadi tajuk entry utamanya adalah judul majalah tersebut. Di sini ada judul majalah yaitu Kartini. Lalu sama seperti sebelumnya, baris kedua adalah penanggung jawab yaitu PT Kartini Cahaya Lestari. Lalu baris selanjutnya ada Kartini, lebih menjolok ke dalam. Titik 2 majalah wanita diambil dari judul tambahan. Lalu garis miring PT Kartini Cahaya Lestari diambil dari penanggung jawab juga. Strip nomor 2230 buka kurung 30 Oktober sampai dengan 13 November 2008 tutup kurung titik diambil dari penomoran majalah ini. Lalu strip Jakarta diambil dari tempat terbit. Titik 2 PT Kartini Cahaya Lestari diambil dari penerbit majalah tersebut. Lalu selanjutnya tahun terbit majalah yaitu 2008. Baris selanjutnya adalah titik-titik-titik jilid titik 2 ilustrasi titik koma 28 cm kali 21 cm yang mana merupakan deskripsi fisik majalah tersebut. Baris selanjutnya ada catatan yaitu frekuensi titik 2 terbit 2 mingguan sama seperti katalog sebelumnya, dan yang terakhir adalah tajuk entry tambahannya karena ini merupakan katalog tambahan judul, jadi seperti katalog sebelumnya kan yang judul majalah ini dikeataskan dan sisanya di sini adalah tajuk tambahannya yaitu diambil dari tajuk subjek yaitu wanita. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara penginputan bibliografis dari deskripsi bibliografi terbitan berseri yang sudah dibuat sebelumnya. Sini sudah ada, yang pertama ada title, kita masukkan judul majalahnya yaitu Kartini, titik 2 majalah wanita. Selanjutnya ada authors, cara memasukkan authorsnya adalah ketika di sini nama authornya, misalnya di sini adalah PT Kartini Cahaya Lestari. Karena merupakan PT, maka kita pilih organizational body dan sebagai primary author. Setelah itu insert. Nanti akan keluar seperti ini. PT Kartini Cahaya Lestari sebagai organizational body dan primary author. Lalu selanjutnya ada statement of responsibility, yaitu PT Kartini Cahaya Lestari juga sebagai penanggung jawabnya. Lalu edisi kita kosongkan karena tidak ada edisinya. Lalu specific detail info kita masukkan penomoran majalah yaitu No 2230 dari 30 Oktober sampai 13 November 2008. Dan selanjutnya ada item Career Batch Generator. Cara memasukkannya adalah add new pattern, lalu kita masukkan prefixnya sesuai dengan jenis dokumen tersebut. Karena ini terbitan berseri, maka kita pilih TB, lalu 20, diambil dari 2020, lalu sufiksnya kita kosongkan, lalu yang serial number-nya adalah 4 saja. Setelah itu kita save, maka nanti akan tersimpan, lalu kita pilih patternnya, choose pattern yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu TB, terbitan berseri, lalu total items yang mau Anda masukkan ada berapa, misalnya 3, lalu collection type-nya, karena ini terbitan berseri maka pilih terbitan berseri, lalu location-nya yaitu my library. Nah, nanti setelah tersimpan akan keluar seperti ini. TB 20001, jadi terbitan berseri tahun 2020, koleksi pertama 1 di my library yang masuk kategori terbitan berseri. Dan yang lainnya.
Lalu ada GMD. Kita pilih di sini teks. Content type-nya juga teks. Media type tidak dipilih, not set, karena isinya merupakan teks, bukan media tertentu. Lalu carrier type-nya juga not set. Lalu frekuensi adalah frekuensi terbit majalah tersebut. Karena terbit secara 2 mingguan, maka kita pilih biweekly. Dan selanjutnya ISBN atau ISSN, kita masukkan ISSN dari majalah tersebut, yaitu 1693-5659. Lalu ada publisher, yaitu penerbit, kita tulis di sini, kolom sini, nanti kita pilih PT Kartini Cahaya Lestari. Lalu publishing year-nya adalah 2008. Publishing place, tempat terbitnya adalah Jakarta, bisa ditulis pada kolom ini. Lalu collection adalah deskripsi fisik dari majalah tersebut. Kita tulis di sini adalah titik jilid titik 2 ilustrasi titik koma 28 cm kali 21 cm. Lalu series title-nya kita kosongkan karena tidak ada seri. Lalu classification, yaitu nomor klasifikasi dari tajuk subjek terbitan berseri tersebut. Tadi tajuk subjeknya adalah wanita, dan wanita masuk ke dalam nomor klasifikasi 305. Setelah itu call number di sini atau nomor panggil di sini ada nomor klasifikasi yang sudah ditulis sebelumnya, yaitu 305, terus 3 huruf pertama dari penanggung jawab atau autor terbitan berseri ini, yaitu PTK ditulis dalam huruf besar, dan 1 huruf K kecil diambil dari judul terbitan berseri tersebut, yaitu Kartini. Selanjutnya ada subjek, yaitu tajuk subjek. Tadi merupakan wanita, maka bisa kita tulis di sini wanita misalnya. Dan selanjutnya masuk ke kategori apa, bisa topik, geographic, name, temporal, genre, atau occupation, disesuaikan dengan tajuk subjek Anda, lalu masukkan ke dalam primary atau additional. Setelah selesai, bisa kita tekan sini insert to bibliography. Nanti akan keluar seperti ini. Tajuk subjeknya wanita, merupakan topik, dan primary. Language atau bahasa, yaitu bahasa yang digunakan pada terbitan berseri tersebut. Nah, karena di dalamnya menggunakan bahasa Indonesia, maka kita klik bahasa Indonesia. Tapi jika menggunakan bahasa lain, bisa ditulis juga bahasa lain di sini. Lalu abstrak atau notes-nya kita masukkan sesuai yang ada di abstrak deskripsi bibliografi sebelumnya, yaitu majalah Kartini merupakan majalah wanita yang menyajikan media wanita terbaik, informatif, inovatif, menghibur, serta menginspirasi kehidupan wanita Indonesia yang dinamis dan berkarakter. Setelah itu ada image. Nah, di sini bisa kita pilih di sini browse. Image ini bisa kita masukkan agar dapat mempermudah pencarian dokumen kita atau terbitan berseri ini pada opak yang akan muncul nanti. Nanti gambarnya akan muncul seperti ini. Jika Anda ingin menghapusnya, bisa remove image juga. Setelah itu ada file attachment, tidak usah diisi. Lalu relate bibliodata juga tidak usah diisi. Lalu selanjutnya ada hide in opak, kita bisa show agar bisa muncul di opak. Dan promote to homepage, kita pilih promote agar bisa langsung muncul pada homepage opak kita ketika kita selesai menginputnya. Yang terakhir adalah label untuk menautkan link atau URL pada opak Anda. Misalnya Anda ingin memasukkan link tertentu, Anda bisa memasukkannya di sini di title atau multimedia. Dan setelah semuanya selesai, Anda bisa mengklik update. Nanti bibliografi yang sudah dimasukkan akan muncul pada opak yang
Anda buat.